Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyimas Nanda Syahira dengan NIM 0805 11 8222 7002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data batimetri menggunakan ArcGIS Pro. Namun, sebelum masuk ke pengolahan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu data batimetri. Data batimetri adalah data yang merepresentasikan pengukuran kedalaman dasar laut atau badan air lainnya dari permukaan air. Nah, batimetri ini penting untuk memahami topografi dasar laut, termasuk sebaran kedalaman, kontur batimetri, dan area intertidal. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengukuran data batimetri, yaitu ada pengukuran secara langsung. Ini biasanya menggunakan alat akustik seperti echo sounder, baik itu single beam maupun multi beam. Yang kedua itu ada penginderaan jauh menggunakan citra satelit dan lidar batimetri. Dan yang terakhir ada penggunaan model digital elevation model. Eh, Selanjutnya itu mungkin kita bisa lanjut saja ke proses pengolahannya. Di sini saya akan membuka ArcGIS Pro. Kita klik kita klik map, lalu kita masukkan datanya. Namanya, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari ArcGIS Pro. Langkah selanjutnya itu kita ke map, lalu kita add data. Download sebelumnya. Kita bisa masukkan kedua datanya. Lalu kita klik OK dan tunggu hingga datanya muncul. Oke, baiklah. Jika datanya telah muncul seperti ini, kita bisa ke raster function. Boleh kita tunggu saja. Lalu di sini kita cari mosaik raster. Kita bisa cari mosaik raster function. Nah, ini mosaik raster function. Lalu kita klik saja. Nanti hasilnya seperti ini. Kita pada bagian raster, kita masukkan kedua datanya. Lalu kita pilih yang min. Lalu setelah ini kita klik yang create new layer dan kita tunggu saja hingga datanya selesai. Oke, nanti setelah digabungkan itu bentuk tampilannya itu akan seperti ini. Selanjutnya kita klik add data kembali. Lalu kita masukkan data TNS atau data SHP yang sebelumnya telah kita buat. Lalu kita klik OK dan kita tunggu saja. Selanjutnya, kita setelah datanya muncul lagi seperti ini, kita boleh ke geoprocessing. Kita boleh buka geoprocessing. Lalu di geoprocessing ini kita bisa cari grid index fitur ini. Lalu kita klik.
Dan kita di bagian parameter itu untuk outputnya, kita bisa memilih tempat penyimpanan di mana. Itu bisa kita simpan di mana saja. Kita boleh beri nama juga. Eh, kita beri nama saja grid 2 SHP. Untuk input fiturnya kita masukkan yang data SHP sebelumnya, data TNS. Untuk polygon width-nya kita ganti menjadi 500. Dengan decimal degree-nya kita ganti menjadi meter. Ini juga 500 yang bagian polygon height. Setelah itu kita klik run dan kita tunggu hingga datanya keluar. Kita tunggu saja. Nanti hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya setelah ini kita bisa masuk atau search lagi yang namanya fitur verti to point. Ini pada bagian ini kita klik saja. Lalu di input fiturnya itu bisa kita masukkan data grid sebelumnya. Dan di output fiturnya kita bisa masuk, kita bisa pilih tempat penyimpanannya. Kita bisa pilih di mana saja dan beri nama div. Kita klik save. Lalu di point type-nya kita pilih yang start vertex. Lalu kita klik run. Untuk melihat titik-titiknya bisa kita zoom saja. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya itu saya sebenarnya sudah ada data yang mengolah, tapi untuk mengolah lagi ternyata laptop saya agak tidak support, jadi lemot tadi loadingnya lama. Jadi mungkin saya akan jelaskan saja step by stepnya. Lalu kita pilih atribut table. Ya, jika datanya yang belum disortir, itu bisa kita klik di select by attribute. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita di input row kita bisa masukkan div, selection type kita bisa masukkan new selection. Di where itu bisa kita masukkan z yang ini kita bisa pilih is greater than or equal to, dan di sini kita bisa masukkan nilai 0. Nanti kita klik apply saja, lalu kita klik OK. Nanti datanya itu akan tersortir dengan otomatis. Lalu setelah itu kita
Kita bisa ke calculate field. Pada bagian ini input table kita bisa masukkan div, di field name itu bisa masukkan Z, di expression type bisa kita masukkan arcade, lalu kita masukkan rumusnya. Ini kita hapus dulu, itu rumusnya yaitu ini kita pilih Z, kita masukkan rumusnya ABS, kita pilih yang ABS, lalu kita masukkan rumusnya S vektor titik Z, lalu bisa kita klik OK saja. Lalu kita klik OK atau klik apply karena di sini saya sudah mengolah sebelumnya. Jadi tinggal rumusnya kurang lebih seperti itu. Lalu habis itu kita masukkan lagi rumus lain. Kita masukkan rumusnya, kita cari round. Kita masukkan round. Lalu kita masukkan lagi S fitur Z, koma satu. Lalu kita klik OK atau kita klik apply. Namun karena di sini saya sudah mengolah, jadi itu tidak perlu lagi. Nanti datanya akan tersederhana dengan otomatis. Lalu kita mungkin untuk pengumpulan dari titik menjadi label nanti muncul angka-angkanya. Mungkin cukup untuk yang pengumpulan data titik kedalaman. Kita lanjutkan ke pengolahan penyusunan data kontur kedalaman. Oke, selanjutnya itu untuk pengolahan penyusunan area eh, perairan dangkal atau intertidal menggunakan ArcGIS itu bisa kita siapkan terlebih dahulu data Batnas yang sebelumnya telah kita buat dan data TNS yang sudah kita buat. Kita centang, setelah kita tunggu saja keluar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Lalu pada menu kita buka geoprocessing di. Nah, kau. Oke, selanjutnya itu untuk data kontur, itu kita bisa siapkan data Batnas dan data TNS-nya yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita di Find Tools itu bisa kita cari reclassify, reclassify. Kita pilih yang 3D analysis. Lalu di input raster itu bisa kita masukkan data Batnasnya. Di reclass file itu kita bisa masukkan value dan kita pilih yang classify. Nah, di sini kita bisa masukkan datanya. Di upper value itu bisa kita masukkan 10, min 10. Di sini kita bisa masukkan min 5. Di sini kita bisa masukkan min 1.
dan kita masukkan 22.868301. Sebenarnya ini kelasnya itu kita harus ganti terlebih dahulu jadi 5 sebenarnya. Tapi karena kita sudah, jadi kita cancel saja. Nanti datanya itu akan muncul di sini. Nah, nanti ini hasilnya tuh akan seperti ini, lalu kita klik OK saja. Hmm, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Lalu di sini kita bisa memilih di mana tempat kita menyimpannya. Lalu kita, lalu setelah itu bisa kita run saja. Nanti hasilnya itu akan tampak seperti ini. Hasil dari pengolahan zona area perairan dangkal dan zona intertidal itu hasilnya nanti seperti ini. Selanjutnya itu mungkin ada yang terakhir itu pengolahan data kontur. Yang pertama itu kalau untuk data kontur kita siapkan dulu data BATNAS dan TNS-nya. Lalu kita di geoprocessing kita klik analyze terlebih dahulu. Di tools kita cari yang namanya extract BMAS. Kita cari extract BMAS. Pada input rasternya itu bisa kita masukkan data BATNAS yang telah kita gabung tadi. Di output rasternya itu bisa masukkan kita data TNS dan output rasternya itu bisa kita masukkan sebagai data BATNAS Banyosin. Nah, di sini di extraction area itu bisa kita masukkan insight lalu kita klik run. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, hasil dari ekstrak BMAS itu akan seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa membuat kontur list. Di sini caranya itu kita bisa cari search kontur list, kita klik. Lalu di bagian input raster kita masukkan data BATNAS yang telah kita buat tadi. Lalu di output polyline fitur ini kita bisa masukkan namanya kontur. Dan kontur values-nya itu kita ada 5, yaitu -1, -1, -2, -5, -10, dan -20. Lalu di sini kita bisa run saja, nanti hasil dari konturnya itu akan seperti ini. Hasilnya itu akan seperti ini. Akan terlihat garis-garis konturnya. Lalu kita bisa untuk menampilkan datanya, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih label. Kurang lebih seperti itu saja untuk konturnya. Lanjut kita ke penyusunan area perairan dangkal dan intertidal. Di sini sebenarnya ini sudah saya olah, tapi kita akan ulang. Langkah pertama itu kita sisakan yang BATNAS yang telah kita buat tadi dan data TNS. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan, kita cari yang namanya reclassify.
Kita pilih reclassify. Lalu di input raster itu kita masukkan data Batnas. Lalu di reclassify file itu kita masukkan value dan kita klik classify. Nah, nanti kita itu sebenarnya ada kelasnya kita ganti 4. Lalu untuk upper value-nya kita ganti min 10, min 5, 5, min 1, dan 22.868301. Lalu itu bisa kita klik OK saja. Nanti hasilnya seperti ini. Di output rasternya itu kita bisa masukkan yang namanya kelas. Nanti setelah di run itu hasilnya akan tampak seperti ini. Hasilnya nanti itu akan seperti ini setelah reclassify. Lalu selanjutnya kita bisa cari lagi di sini raster to polygon. Kita klik raster to polygon. Lalu di bagian input raster kita masukkan hasil classify. Di bagian fill kita pilih value. Di bagian namanya itu bisa kita buat namanya menjadi area dangkal. Dan kita pilih yang simply polygon. Lalu kita klik run, nanti setelahnya itu hasilnya akan seperti ini. Ini garis-garis ini untuk area dangkalnya. Dan yang terakhir itu mungkin kita bisa klik kanan di area dangkal. Lalu kita open attribute table. Nah, di sini kita bisa ke select by attribute. Di input table itu kita bisa masukkan area dangkal. Mungkin salah. Kita bisa masuk ke select by attribute. Di input row itu bisa kita masukkan area dangkal, selection type-nya kita bisa pilih new selection, where-nya kita pilih grid code, equal, dan 4. Selanjutnya itu bisa kita klik OK saja sebenarnya. Dan selanjutnya itu kita bisa masuk ke dissolve. Kita bisa search dissolve di sini. Solve. Lalu di input fiturnya kita bisa masukkan yang area dangkal. Output fiturnya itu bisa kita masukkan area dangkal dissolve. Dissolve field-nya kita bisa pilih yang grid code. Ini bisa kita run saja langsung, nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Ya, nanti hasil akhirnya seperti ini, kurang lebih. Jadi mungkin pemetaan batimetri menggunakan ArcGIS Pro. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf karena laptop saya tidak bisa merecord sambil mengolah di sini karena uh, dia loadingnya lama sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.